Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik lagi bersama saya Mas Doni dan rekan saya Mas Dimas. Nah, gimana kabar juga Mas? Ya, baik. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Dan gimana juga kabar para sobat suara misteri di seluruh Nusantara? Semoga diberi kelancaran dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Mas Dimas. Saya akan sharing kepada Mas Dimas nih tentang seputaran sosial media nih Mas sekarang ya Iya. Mas sekarang. Nah, sekarang kan gini Mas, banyak kayak peramal-peramal atau paranormal di Indonesia sendiri lah, di negeri kita sendiri khususnya. Itu kenapa Mas? Terkadang saya juga bingung kenapa untuk paranormal ini atau para apa namanya peramal. Nah, tepatnya itu para peramal, dia ini selalu mengungkapkan hal yang negatif. Kenapa nggak hal yang positif? Bukannya itu untuk apa namanya malah menakutkan untuk masyarakat. Menurut Mas sendiri gimana nih Mas? Saya ambil gini aja lah. Kayak kemarin di sosial media Iya. itu kan banyak sekali ya ada yang meramalkan tahun 2021 seperti apa nanti Iya. misalnya kejadian seperti apa, bencana seperti apa. Sebenarnya begini Mas. Kalau saya lihat ya memang kalau namanya setiap saat, setiap waktu itu dan nggak tahun 2021 mungkin ya setiap inilah Harusnya lah. itu ya pasti ada namanya bencana, kecelakaan apapun itu pasti ada. Mas ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk meramalkan sesuatu yang sifatnya ini sifatnya ini negatif, itu gini Mas, masyarakat ini manusia ini kan kayak tersugesti pikirannya seperti itu. Jadi Iya. jadi mungkin kalau gini, misalkan saya meramalkan sesuatu seperti ini. Iya. Ya. Dan itu negatif, mungkin entah meramalkan sesuatu lah gitu Iya. kan. Kalau negatif itu terus kita luapkan di media sosial, kita omongin di publik, itu berbahaya. Sangat berbahaya Mas ya. Soalnya kita yang istilahnya itu terkena omongan itu tadi, Iya. bakalan kepikiran sesuatu. Dan mungkin pikiran kita itu tadi bisa menjadi doa ataupun menjadi sesuatu yang bakalan kita ucapkan sehari-hari. Karena pemikiran itu kalau di hati Mas ya. Iya. Oh. Jadi dia itu Masnya mempengaruhi pikiran orang lewat kata-kata, itu memang sangat berbahaya kalau negatif. Negatif. Gak apa-apa ngeramal, kalau positif gak apa-apa, terus jadinya baik. Nah, seperti itu kalau saya menganjurkan seperti itu. Malah yang positif ini masyarakat atau warga ini, manusia malah ini Mas ya lebih semangat lah gitu nanya Mas ya. Iya. Terus contoh lagi gini Mas, peramalan itu kan kadang kayak kita sendiri lah, Iya. sendiri sebenarnya kan nggak boleh mempercayai ramalan. Iya. Kan gitu. Agama mana istilahnya yang boleh mempercayai sama ramalan. Tapi terserah untuk peramal-peramal, terserah mau meramal mau ini istilahnya. Jadi terserah lah istilahnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan memang itu udah sangkut pautnya sama entah negara kita untuk apa, mending nggak usah Dipublikasinya di nggak usah sosial media. mending di ini, kalau enggak ya dirembukin sama istilahnya solusi gitu. sama mungkin paranormal yang lain seperti itu. Karena apalagi kita warga Indonesia sendiri kan paling gampang dipengaruhi Mas. Iya. Terpengaruh itu paling gampang. Berarti kayak gini Mas, semacam kayak pembodohan. Nah Itu Mas ya. bisa juga seperti itu. Karena memang saya bilang memang contohnya gini Mas. Orang meramal ada 10 hal. Iya. Dan yang benar 2 atau 3. Itu nanti udah istilahnya udah yang jadi topik ini yang 3 tadi. Yang lain yang 7 yang salah. Ini tadi nggak bakalan dibahas. Iya. Gitu. Padahal
Kecuali kalau 10-nya bener semua, oh itu mantap itu. Tapi takutnya juga ini mas, satu lagi takutnya ini malah warga atau masyarakat ini percaya nggak sama yang maha kuasa mas, itu yang dikhawatirkan mungkin ya mas juga. Itu bisa juga seperti itu mas, karena kita ya mungkin ada orang itu ada kelebihan ada kekurangan pasti gitu. Terus kalau masalah bencana, masalah nanti ginilah kayak orang sakit ada obat pasti itu. Tapi kan gini nggak bisa semua itu kan sakit datangnya dari yang maha kuasa, obatnya pun dari yang maha kuasa juga. Tergantung orangnya berusaha mencari obat itu tadi gitu. Jadi kalau untuk yang Mas Doni tadi bilang untuk ramalan terus dipublikasikan tuh memang sangat berbahaya sekali gitu. Terus insiden kayak kemarin pesawat kemarin itu lah pesawat Sriwijaya J berapa itu. Iya, kalau saya lihat itu nggak ada unsur mistisnya itu nggak ada, unsur jin gaibnya itu nggak ada. Berarti kemarin yang pesawat Sriwijaya jatuh ini nggak ada sama sekali unsur gaib mas ya? Kalau saya pribadi ya, nggak tahu orang lain menilai seperti apa, saya pribadi nggak ada. Kalau saya bukan gimana ya, kalau saya lihat ya saya dengerin dari berita juga. Terus ini itu memang mesinnya yang udah harusnya nggak layak pakai untuk penerbangan. Oh berarti ini ibarat kayak motor udah waktunya servis, tapi ini lupa nggak diservis gitu mungkin? Ya mungkin pesawat ini sebelumnya nggak dipakai ataupun sebelumnya itu memang ada yang error dari mesinnya itu mas gitu. Jadi dipaksa ini ya mungkin orang itu feelingnya nyampe bisa karena dia kan jatuhnya udah hampir istilahnya hampir ini kan hampir nyampe dia. Iya di mana perairan Pulau Seribu kemarinnya. Kayaknya Pulau Seribu dia. Mungkin dia pun juga inilah kesalahan teknis mungkin mas ya. Iya. Bisa jadi itu udah mungkin ditakdirkan. Iya takdir mas. Memang udah takdir kan. Nah, mending semua pemikirannya gitu aja. Jadi itu udah inilah. Berarti kalau masalah kayak peramal, nah saya ibaratkan kayak gini berarti mas. Semisal kayak mas lah meramalkan saya gini. Nanti kamu kesandung batu kalau jalan. Nah berarti kan mungkin orang ini bakal kepikir terus ya. Bakal ke sandung batu. Nah jadi orang ini kayak makin takut. Nanti kalau mungkin gini, saya bilang, Mas Doni nanti bakalan terjebur parit lagi tuh misalkan. Nah nanti nggak tahu kapan maksudnya ya nggak ini mungkin kalau kejadian terjadi itu tadi ya mungkin karena ya memang udah ininya. Mungkin saya lagi nggak konsen ngantuk. Nah itu beda. Jadi kalau ramalan ini ya sebenarnya terserah mau ngelamar mau ngeramal. Iya ini Mas Doni mau melamar juga nih kayaknya. belum waktunya untuk melamar ini, masih fokus dulu. Jadi kalau meramal misalkan pakai tarot lah, pakai apa, ya terserah gitu, maksudnya terserah. Tapi jangan kalau ada apa ya penglihatan, mungkin entah halusinasi, entah penglihatan yang itu sifatnya untuk global istilahnya untuk ini. Sebenarnya mendingan nggak usah dipublikasikan. Iya, soalnya berbahaya. Ya, lagi saya sampaikan itu berbahaya sekali itu mas gitu. Karena pun kemarin saya juga ini sih mas sempat nengok juga di YouTube atau di berita-berita, di komen-komen lah mas, ada juga yang bilang seperti itu juga. Tolonglah kalau ini jangan dipublikasi, mending dipublikasikan meramal dia yang bagus, yang positif. Iya, positif aja gitu. Jadi ini semoga di tahun 2001 ini negara ekonomi makin maju. Nah itu mungkin malah ini mas ya ke masyarakat lebih bahagia mungkin. Apalagi kalau ada yang meramalkan bahwa nanti di 2021 bakalan banyak kerusuhan gitu. Nah itu nanti di pikiran manusia yang orangnya itu temperamen, yang istilahnya pengennya tuh rusuh, apalagi yang ya yang mungkin sekarang lagi banyak yang memerangi pemerintah kita sendiri,
Ya soalnya mau gak mau presiden kita itu Pak Jokowi gitu. Iya. Gitu. Ya kalau nggak mau dipimpin sama Pak Jokowi ya pindah aja. Pindah aja. Ke keluar kota, keluar negeri mas. Iya. Keluar kota. Iya, keluar kota masih aja. Karena pimpinan ini ya harus ditaati apa yang diperintahkan mas ya. Iya memang harus seperti itu mas. Ya nanti kalau istilahnya udah istilahnya masanya Pak Jokowi udah apa? Habis. Udah habis, mungkin nanti ada presiden baru ya kita harus ini juga sama yang baru itu ya suka nggak suka gitu. Suka nggak suka ya. Iya. Apalagi kita ini sebagai warga ya. Ya. Sebagai masyarakat. Ya namanya orang banyak yang suka, ada yang tidak juga. Gitu. Ya tergantung dislike sama like-nya banyak yang mana. Itu aja. Kalau banyak yang masih banyak yang like berarti udah bodo amat yang dislike itu mas ya. Iya. Selama masih banyak yang like. Banyak yang suka ya, yang nggak suka ya. Berarti kalau banyak yang nggak suka, yaudah mending kita berhenti aja mas ya. Jadi kita introspeksi diri, apa sih yang salah? Cuman ya kurang lebih ya seperti apa mas ya, kalau orang ini kan kita dimanapun tempatnya, Iya. itu kan pasti ada yang ngasih yang ngomong suka, ada yang enggak gitu. Iya. Tapi kan nggak usah dipeduli, yang nggak suka itu nggak usah dipedulikan. Kalau bisa kita ya gimana caranya biar yang nggak suka itu jadi Suka. dengan cara kita sendiri. Nah, apa ada lagi mas ini mas tentang pendapat mas tentang paranormal yang ini peramal gitu? Iya mungkin terus ini mas, kayak paranormal yang contohnya kemarin udah lama sih itu. Iya. Ada yang katanya bisa mendatangkan malaikat dan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu sebenarnya kalau di siapapun orangnya itu nggak bakalan bisa dan nggak Iya. mungkin bisa gitu. Dan itu menurut saya suatu pembodohan juga. Pembodohan media juga mas ya. Iya, soalnya kita ini nggak tahu wujudnya, istilahnya itu Rasul Kanjeng kita. Nabi Rasulullah itu seperti apa, itu kita nggak bisa gitu loh. Terus itulah yang bikin istilahnya itu bikin memang apa ya kalau dibilang tragis, ekstrem gitu. Jadi kalau orang ada yang aku ketemu sama apa ya Kayak Rasul, Nabi gitu. itu udah sakit itu, bukan sakti itu sakit. Berarti udah di luar nalar lah berarti mas ya. Iya, udah. Apalagi mendatangkan, memanggil itu udah nggak mungkin. Padahal beliau ini Rasul kita. Kalau kita ini kalau istilahnya untuk paranormal yang mempelajari ilmu-ilmu tentang kegaiban ini. Terus kalau saya lihat kayak kemarin dari videonya dari itu pendampingnya istilahnya kayak kemarin yang bilang mendatangkan apa Nabi. itu kalau saya lihatnya itu yang pendampingnya istilah di kanan kirinya itu bukan apa istilahnya itu jin gitu jin. Jadi yang saya lihat itu seperti itu mas. Terus untuk paranormal juga istilahnya ya terserah lah, mau bisa melihat makhluk gaib, bisa melihat apa istilahnya itu dunia sebelah gitu. Ya mungkin ya, cuman kalau untuk ramalan-ramalan yang seperti yang kemarin sempat apa ya viral itu gitu, ya. itu saya istilahnya saya mohon sekali nggak usah Publikasi. publikasikan seperti itu mas. Nah, itu barusan para sobat suara misteri pendapat kawan saya, rekan saya Mas Dimas tentang paranormal atau peramal-peramal. Jadi saran untuk Mas juga nih Mas ya. Iya. Maksudnya untuk para Untuk peramal, kita semua, untuk ya. kita semua lah. Jangan selalu mempercayai apa itu ramalan-ramalan. Ya terus sombong
takabur kayak istilahnya itu paling sakti sendiri. Iya. Jangan, soalnya Jangan. manusia ini ada garis batasnya semuanya gitu. Mungkin saya bisa seperti ini, belum tentu yang lain bisa. Menerima. Terus yang lain bisa seperti apa istilahnya, punya kelebihan sendiri, mungkin saya nggak bisa. Begitu. Iya, karena semua udah diatur mas ya. Iya, ada batasnya sendiri. Batasnya sendiri udah diatur. Nah, itu para sobat suara misteri, pendapat Mas Dimas tentang Iya. peramal-peramal juga nih. Nah, Karena gini mas, saya potong lagi. iya kak. Karena yang sakti ini nggak ada, yang adanya yang sakit. Itu aja. Yang sakti nggak ada yang sakit. Iya. Karena orang kalau selalu mengeluhkan kesaktian berarti orang itu sakit mas ya. Sakit. Apalagi paling unggul sendiri, Nah. itu pasti, aduh. Dan seperti itu mas. Ya mungkin untuk saran juga mas ya untuk para peramal inilah, mari kita untuk mempublikasikan yang positif aja mas ya, biar para masyarakat juga tidak tersugesti pemikirannya. Nah, jadi masyarakat tidak selalu terpikir dengan apa itu ramalan yang terjadi. Mungkin cukup mas ya. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya dan rekan saya Mas Dimas tentang ini pendapat tentang para peramal. Jika ada salah ya mungkin mohon maaf sebesar-besarnya Mas ya. Mungkin ini saran, kalau ada sarannya baik ya silakan dijalankan atau ini dilakukan. Iya mas, kayak kritik, saran apapun itu, kalau misalkan untuk membangun itu ya harus diterima. Harus diterima ya. Mungkin saya akhiri juga dari perbincangan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.